Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa kembali bersama, berjumpa bersama, sholat bersama, dan bersolat bersama. Salam dan taslim kita persembahkan pula buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapatkan syafaat di yaumil akhir. Jamaah pemula dan pendengar radio masih, kami sampaikan bahwa masih menyiapkan secara langsung setiap kegiatan kita, dan terhitung mulai hari ini juga masih melaksanakan atau melakukan live streaming YouTube. Jadi bisa disaksikan langsung lewat YouTube, bisa juga itu dengan audio melalui radio masih. Seminggu sudah usai kita melaksanakan sholat Id, setelah kita lepas pesantren Ramadan selama sebulan penuh. Mudah-mudahan ada yang berubah, minimal kita bisa menjadi lebih baik dalam bentuk apapun. Dari sisi Islam kita harus berubah, kita harus menjadi lebih baik. Minimal kalau belum pernah sholat sawah, ayo mulai sholat sawah, masih ada waktu. 6 hari kita lakukan, menunjukkan bahwa kita ada perubahan. Jamaah pemula dan pendengar radio masih, izinkan saya atas nama pengurus menyampaikan beberapa informasi. Pertama-tama, alhamdulillah yang akan menyampaikan khutbah Jumat di siang hari ini yang kita hormati Al-Muharram Al-Ustaz Dr. Muhammad Sabir Maidin MAG. Alhamdulillah sudah bersama kita, dan sebelum beliau naik mimbar, izinkan saya menginformasikan beberapa pengumuman. Yang kedua yang akan mengimani kita adalah Ustaz Fikri Sanakri. Sementara yang asal insya Allah anak tapis kita. Berikutnya laporan perkembangan progres pembangunan rumah tapis Nurul Dina yang saat ini tengah puncak-puncak pelaksanaannya. Kami sampaikan bahwa saldo per 21 April 2023 sebesar 788.749.200 rupiah. Kemudian ada infak rutin dari Bapak Rusman 50.000. Kemudian ada rutin juga dari Ananda Hilal dan Tala 50.000. Kemudian upah Jumat dari Bapak Mursyid dan kawan-kawan 250.000 rupiah. Kemudian infak dari Hajian Ibu Salim 1 juta rupiah. Ditambah kita baru juga terima infak sedekah atas nama yang diperuntukkan untuk almarhum M. Syabir Ratib sebesar 5 juta rupiah, sehingga saldo saat ini sebesar 795.099.200 rupiah. Di sisi lain saldo kas kecil, ada kas kecil yang kita tarik dari kas besar ini, saat ini tersisa 183.219.000 rupiah. Kas kecil ini diperuntukkan untuk tidak bolak-balik keluarkan cek tarik dana di BSI, tapi diperuntukkan bagi kegiatan rutin antara lain pembayaran upah tukar dan pembelian bahan. Sekiranya informasi terkait pembangunan rumah tahfiz, dan insya Allah jemaah tidak akan bosan-bosannya mendengarkan informasi kami, bahkan mudah-mudahan terketuk hatinya untuk
berinvestasi akhirat. Berikutnya saya sampaikan laporan keuangan operasional masjid kita. 1 tas yang lalu sebesar 21.959.470 rupiah. Kemudian kita terima masing-masing dari isi kotak amal Jumat yang lalu sebesar 2.425.000 rupiah. Kemudian isi kotak kayu yang ada di depan pintu sebesar 1.335.000 rupiah, dan sumbangan hamba Allah untuk listrik sebesar 3.700.000 rupiah. Kemudian pengeluaran rutin kita hanya untuk acara Jumat sebesar 750.000 rupiah, sehingga saldo yang ada di bendahara kita saat ini sebesar 28.669.470 rupiah. Jemaah rahimakumullah, harapan kami adalah mari kita makmurkan masjid ini, kita jadikan tempat ini, masjid ini sebagai lahan amal buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu menyertai perjalanan kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian atas semuanya. Alhamdulillah ya majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الخاطرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فلا بأس المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang penuh berkah ini, kata yang paling indah terucap di bibir kita adalah ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita pulsa kehidupan. Dengan pulsa kehidupan ini kita insyaallah kehadiran kita di sini insyaallah jasmani dan rohani menghadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa tertuju kepada Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi yang diakui oleh tokoh agama, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menghabiskan tenaganya, pikirannya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan sahabatnya, bahkan mengorbankan dirinya sendiri demi agama yang sama-sama kita. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia sehingga insyaallah kita mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Selamat waktu saya mengajak kepada saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah, mari kita review keimanan kita. Sudah sejauh mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kedatangan kita ke masjid ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala atau hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja? Sambil kita bawa HP, tidak puas main di luar, kemudian kita lanjutkan di masjid, lalu kemudian kita sandar-sandar dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Kalau ini yang kita lakukan berarti saya bisa katakan bahwa salat kita perlu kita perbaiki. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang penuh berkah bisa mencoba untuk mengangkat tentang insan dalam Al-Quran. Kata al-insan dalam kamus Ibnu Mansur disebutkan bahwa ada 3 insan yang akar katanya adalah an-nasa, kemudian anasa, kemudian nasi. Anasa sendiri itu terbagi, yaitu namanya Abu Saleh. Abu Saleh itu fungsi adalah anak penglihatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan kepada kita untuk melihat hal-hal yang terkait dengan ibadah kita. Abu Saleh ini mengingatkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang kita lihat dalam persoalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya alim. Alim ini mengetahui. Dalam Al-Quran disebutkan al-yastawil ladzina 'allamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Nah, karena itu anasa di sini memiliki arti adalah alim mengetahui.
Kemudian yang ketiga ada namanya ista'azan, yaitu meminta izin. Bagi kita yang memiliki akal pikiran, maka ketika kita menuju masjid dengan mempergunakan sandal yang tidak bagus, lalu kemudian kita mengambil sandal orang atau menukar sandalnya orang, itu berarti tidak termasuk istihsan. Karena istihsan di sini adalah meminta izin kepada orang yang memiliki. Nah, tiga unsur ini yaitu abasara, alima, dan istihsana itu berasal dari anasa yang bisa kita katakan bahwa dia adalah termasuk hayawan munafik. Adalah orang yang begitu. Jadi orang yang memiliki pikiran, maka dia akan melihat, dia akan mengetahui, dan dia akan minta izin kepada orang yang tidak, yang barang yang dia tidak punya. Harus dia minta izin karena bukan barangnya. Nah, ini disebut juga apala ta'qilun, apala tubsirun, apala ta'qilun. Ya, diperintahkan untuk kita berpikir, melihat terhadap diri kita ini, siapa sesungguhnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, al-insan berasal dari kata an-nasa. An-nasa ini jika, atau kita bisa katakan rahmat, bahwa manusia sesungguhnya itu memiliki namanya rahmatan. Man lam yarhamu bil 'abd bisama la yarhamu bil 'abd. Siapa yang tidak menyayangi ya di bumi, maka yang di atas tidak akan menyayangi. Kita sebenarnya ini potensi kita adalah potensi untuk saling sayang menyayangi antara satu dengan lain. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah nasia. Nasia ini adalah sifat manusia adalah lupa. Sifat manusia lupa. Nah, kalau ada manusia yang sangat kuat ingatannya, maka itu bahaya. Kenapa? Karena istri yang tercinta yang dia tinggal, anak yang dia sayang, ya, meninggalkan, pasti dia akan memiliki bayangan-bayangan pada masa bersamanya. Karena itu, alhamdulillah kita ini ada namanya sifat pelupa, supaya kejadian-kejadian yang masa lalu itu kita tidak begitu ingat. Karena itu, alhamdulillah, andai kata kita buat ingatan tak, maka istri dan anak yang telah meninggalkan kita barangkali susah sekali kita lupakan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam diri manusia ini ada dua kutub yang saling tarik menarik. Fujuraha wa taqwa, yaitu tentang bagaimana dia berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kutub ini saling bertentangan. Manusia kadang menjadi malaikat, manusia kadang menjadi binatang. Nah, ini yang binatang bahaya. Ulaika kal anam, mereka itu seperti binatang. Bal adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Jika diri kita ini, manusia ini tidak mempergunakan akal pikiran kita. Karena itu Allah memberikan akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ini adalah yang membedakan kita dengan binatang-binatang lain. Oleh karena itu, hadirin Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadikan diri kita insan yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan tadi oleh protokol adalah madrasah Ramadan. Mudah-mudahan madrasah Ramadan yang kita lakukan ini selama 1
yang sehingga menjadikan diri kita insya Allah lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia di dalam Al-Quran disebutkan ada karakter-karakter negatif atau karakter. Di surah Al-Nahl ayat 4 disebutkan halakal insana min nutfatin baida wa asifun mubin, bahwa manusia itu diciptakan dari mani, kemudian dia menjadi pembangkang yang nyata. Kita lihat sejarah bagaimana namanya Fir'aun mengangkat dirinya sebagai inni ana rabbukumul a'la, bahwa saya adalah Tuhan yang paling tertinggi, padahal dia berasal dari mani yang sama berasal dari kita semua. Kamu ketika dia diminta zakatnya, apa dia katakan? Tidak ada intervensi Tuhan terhadap harta kekayaan yang saya miliki. Kenapa Tuhan meminta zakat kepada saya? Akhirnya dia ditenggelamkan beserta dengan harta bendanya. Fir'aun juga ditenggelamkan. Inilah bukti sejarah bagaimana manusia begitu congkaknya, begitu sombongnya ketika dia memiliki namanya kekuatan. Nah, karena itu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perubahan-perubahan yang ada yang kita miliki itu mungkin disebabkan karena ada kekuasaan yang kita miliki. Kalau tidak ada kekuasaan, mungkin kita tidak memiliki namanya power untuk memaksa orang lain. Kemudian karakter negatif yang lain, bahwa manusia itu suka berkeluh kesah. Dalam surah Al-An'am, innal insana khuliqa halu'a, bahwa manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Ada dia dapat rezeki, terima kasih. Mengeluh. Tidak ada di dalam mengeluh barangkali tidak sayang lagi sama saya. Karena itu idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairun. Tetapi kalau manusia mendapatkan nama nikmat harta benda, masih kiri gaul baik, harta yang dia dapatkan seakan-akan dia tidak mau memberikan kepada orang lain. Kikir. Kenapa dia kikir? Karena dia mengatakan bahwa inilah pikiran saya, inilah usaha saya, inilah tenaga saya untuk mendapatkan harta benda. Sehingga dia tidak mau mengeluarkan harta benda yang dia dapatkan. Padahal di sa'i wal ma'ruf ada yang harta benda bagi orang yang meminta atau tidak meminta. Karena itu jangan selalu mengatakan bahwa apa yang saya dapatkan ini adalah hasil pikiran saya, hasil usaha saya, hasil tenaga saya. Ikutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Ini manusia, insan seperti ini kelakuannya. Kalau dia mendapatkan namanya kenikmatan, melalui pengataan. Tapi kalau mendapatkan kesusahan, Allah doang, sembahyang dua, sembahyang tahajud. Tetapi kalau dia sudah dapatkan itu, dia bilang, sudah tidak perlu lagi saya minta bantuan sama Allah. Ini insan manusia. Kemudian karakter yang ketiga, bahwa di dalam surah Al-An'am ayat 6, innal insana li rabbih lakanud, bahwa manusia itu yang sangat tingkat terhadap Tuhan. Tidak bisa berterima kasih. Tidak tahu namanya berterima kasih, namanya manusia. Lagi cek deh manusia. Nah, inilah disebutkan la in dzakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika manusia bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada maka aku tambahkan. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu ikan, maka siksaanku amat sangat berat. Ini kebanyakan kita manusia, namanya insan, itu ketika kita syukuri nanti nominalnya di miliar, 100 juta bersyukuri, tapi kesehatan
yang kesempatan, keluarga yang sakinah, anak yang saleh, karena dia tidak sembunyi. Yang uang pi, duit pi maka terima kasih mengatakan, padahal kesehatan lebih sangat bermanfaat daripada. Tidak ada harganya namanya itu uang. Ya mau megang duit tapi masalah sedih. Tidak direketong itu uang. Si miliar tapi as-soki ya masuk masalah. Kita tidak menikmati itu namanya uang. Nah ini perlu ada namanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah karakter-karakter manusia yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan masih banyak lagi. Karena kita yang dibatasi pada waktu, kesimpulan daripada yang khutbah yang singkat ini yang pertama adalah mari kita review kembali keimanan kita sudah sejauh mana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ya sekali sepekan kita salah hari Jumat atau 2 kali setahun kita salah, maka mulai Jumat ini kita ada perubahan. Kedua, yang mari sebagai insan manusia, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berkeluh kesah, anggaplah bahwa keluh kesah itu adalah bagian daripada cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa fast lulus daripada dia. Kemudian ketiga adalah terima kasih guru-guruku, ustaz-ustazku, adik-adik, saudara-saudara yang mendengarkan yang khutbah yang singkat ini. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ana bihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله وقد فاز قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Dalam khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dosa-dosa yang kita lakukan insyaallah dinilai terhibas di Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama Allahumma rabbana wa rasulih naswatu bihi Nisai sihat ajmain lilmu'minina wal mu'minati ila yaumiddin wa anna maghfirah ya arhamar rahimin. Allahumma ya jannah hadzal jannah كنا نبغي تفرقا عن السوء اللهم تغفرنا ولا نعمل شيء يا ولا اللهم إنا نسألك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظ وأعز كلمة الشهادة واكسر صوت الظالمين واكتب السلام على النبي وأبينا اللهم ربنا وعلم بالحق بالحق يا رب العالمين اللهم ربنا وجعلنا ذاكرين لك في الليل والمستغفرين لك بالعشر اللهم ربنا اسقنا الى من بركه السماء واخرجنا من الغرق اللهم انا باسمائنا سوءنا وكل ورسالك يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات إنك أنت السميع الدعوات يا رب العالمين رب اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله يعلم بما تسمعون. حكيم.